Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Ulfa Sadia dari kelas A2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis campur kode yang eh, ada dalam percakapan Denny Sumargo. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama ada pengertian campur kode, kemudian ada bentuk campur kode, dan yang terakhir ada hasil pembahasan analisis mengenai campur kode itu sendiri. Langsung saja ke pengertian campur kode. Menurut Krida Laksana 2008 halaman 40 menyatakan bahwa campur kode sebagai penggunaan suatu bahasa dari bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau ragam bahasa, termasuk di dalamnya pemakaian kata, frasa, idiom, perulangan kata, dan klausa. Kemudian dapat disimpulkan bahwa campur kode adalah tindak tutur yang menggunakan lebih dari suatu bahasa dengan mencampurkan dua atau lebih unsur bahasa ke dalam bahasa asli tuturan. Kemudian pembahasan selanjutnya ada bentuk campur kode. Nah, ada beberapa bentuk. Yang pertama ada campur kode bentuk kata, yaitu menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam tuturan, tetapi unsur bahasa lain yang disisipkan tersebut hanya berupa kata. Kemudian ada campur kode untuk frasa. Unsur dalam bentuk frasa yang disisipkan dalam suatu tuturan bahasa kode jika dibandingkan dengan campur kode pada bentuk klausa. Campur kode bentuk frasa merupakan tingkat yang tingkat dengan lebih rendah darinya. Kemudian yang terakhir ada bentuk campur kode bentuk klausa, yaitu mencampurkan unsur klausa ke dalam tuturan kode, yaitu tuturan yang menggabungkan dua bahasa atau lebih dalam suatu tuturan, tetapi hanya berupa klausa saja. Klausa adalah struktur yang mencakup banyak kata gitu ya, maaf teman-teman, banyak kata dengan bagian prediktif. Itu menurut Gerab dan Contessa. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir, yaitu hasil analisis video yang saya dapatkan mengenai percakapan Denny Sumargo dengan Willy. Ada beberapa poin. Yang pertama ada penyisipan unsur kata. Nah, kata merupakan unsur terkecil dalam bentuk tata bahasa. Nah, yang dimaksud dengan kata adalah suatu bahasa mencampurkan kode dilakukan oleh Willy gitu dengan menyebutkan kata endorse. Nah, endorse sendiri itu diartikan sebagai dukungan atau sokongan. Kemudian ada penyisipan unsur perulangan kata. Dalam percakapan ini saya mendapat beberapa bagian. Willy mengungkapkan bahwa gue SMP awalnya tinggal sendiri tapi ditemenin nyokap awal-awal. Kemudian Denny Sumargo menjawab, oh nyokap ada di rumah. Nah, dari percakapan tersebut terdapat kata yang diulang, yaitu nyokap. Perulangan tersebut yang artinya ibu. Kemudian hasil analisis yang ketiga yaitu penyisipan unsur idiom atau ungkapan. Nah, contohnya pada kalimat pale boting yang artinya kapan kamu menikah. Untuk analisis yang terakhir ada identifikasi peranan, identifikasi perasaan. Identifikasi perasaan ini ukurannya adalah sosial, register, edukasional. Nah, untuk ukuran sosial maksudnya itu peranan penutur dengan mitra tuturan dalam situasi interaksi sosial digunakan oleh percakapan antara Denny Sumargo dengan Willy, meliputi peralihan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Contohnya yaitu, nah
kata Denny. Nah sekarang let's talk in English. Kata Willy, not really. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.